Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya kita semuanya? Saya mengaminin kita pasti dalam kondisi sukacita. Karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan menyemangati kehidupan kita. Saudara-saudara, semangat hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Dan kita peroleh itu karena Roh Allah memberikan semangat kehidupan kita. Karena itu, dalam persekutuan kita hari ini, ibadah sederhana ini, kita penuh dengan semangat dan kita akan katakan Allah sungguh luar biasa. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau berikan semangat hidup bagi kami menjalani perjalanan ini. Karena Roh-Mu memberikan jiwa semangat bagi kami Tuhan. Roh-Mu sungguh baik menolong kami untuk tetap menjalani perjalanan ini dengan semangat hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada persekutuan kita, ibadah sederhana ini, ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semuanya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Sekali lagi saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda mendengar tentang istilah okulasi dalam aktivitas pertanian? Ya, pasti kita pernah mendengarkannya dan pasti kita pernah belajar tentang hal itu. Setidaknya kita pernah melihat secara fisik langsung praktek okulasi. Tapi baiknya mari kita perhatikan pada gambar berikut ini tentang okulasi.
Saudara-saudara, sudah kita perhatikan tadi gambar tentang okulasi. Saudara-saudara, okulasi adalah satu teknik pemuliaan tanaman dengan cara menempelkan bagian kulit pohon yang mempunyai mata tunas dari pohon A pada irisan pada pohon B. Dengan penggabungan ini maka diharapkan akan menghasilkan buah yang berkualitas unggul, karena pohon utama adalah pohon yang unggul. Karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat tunas A akan menerima makanan dari batang pohon B yang ditempelkan ke pohon B. Jadi selama berada pada pohon B, maka tunas A akan menghasilkan yang terbaik. Karena pohon B itu adalah yang unggul dan yang terbaik. Itu biasanya secara teori. Dia akan cari pohon yang unggul yang bagus. Lalu akan dicari mata tunas untuk bertambah di sini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan selama dia berada di situ, dia akan memperoleh makanan. Tunas A tadi, mata tunas A akan memperoleh makanan dari pohon B. Itulah yang namanya teori okulasi. Saudara-saudara, berangkat dari itu, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini tentang tinggal di dalam Kristus. Mari kita lihat saudara-saudara, dalam nats kita hari ini, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama ini kepada jemaat Kristen Yahudi yang berada di perantauan, atau kalau kita katakan mereka tidak lagi berada di Yerusalem, mereka sudah melakukan sebuah perjalanan jauh pada suatu daerah tempat di mana mereka tinggal saat itu memiliki dinamika yang sangat kompleks. Dinamika yang penuh dengan tantangan menghadapi suatu kondisi kehidupan, baik secara tekanan hidup ekonomi, bahkan secara kehidupan spiritualitas, secara keimanan mereka dihadapi dengan tantangan-tantangan. Tentu mereka harus survive, tentu mereka harus nyaman, tentu mereka harus selamat dari kondisi itu. Ya, itu adalah hal yang lumrah karena mereka mengharapkan keimanan mereka tetap bertahan. Karena itu saudara-saudara, Yohanes memberitahukan kepada jemaat di perantauan tersebut agar mereka tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Agar mereka tetap tinggal di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang kalau kita katakan yang diberikan Tuhan kualitas hidup yang sangat unggul, yang sangat indah sekali di dunia ini. Tidak ada kehidupan yang sempurna ditemukan di dunia ini. Hanya pada Yesus Kristuslah kehidupan yang sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara, dikatakan para pengikut Kristus adalah tunas-tunas yang ditempelkan pada pohon utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dikatakan dia selama berada di dalam Kristus Yesus, dia akan menerima yang namanya makanan-makanan kehidupan dari Tuhan. Ini sangat indah sekali saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, bahkan dalam nats ini Yohanes mengatakan tentang anak. Kalau Kristus Yesus adalah anak Allah, maka kita yang tinggal di dalam Kristus Yesus juga anak Allah. Ini indah sekali saudara-saudara. Sangat indah sekali. Ternyata kita menjadi anak Allah karena kita berada dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara,
sebagai anak dalam kehidupan keluarga, maka akan memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap aktivitas keluarga. Ya, misalnya anak harus melaksanakan tugas-tugas kehidupan keluarga, membersihkan rumah, bahkan memasak makanan, membantu orang tua dalam segala pekerjaan-pekerjaan rumah, bahkan menjaga nama baik keluarga ketika beraktivitas di dunia luar. Maka saudara-saudara, seorang anak dalam persekutuannya dengan anak yang lain harus saling menghormati, harus saling mengasihi terhadap seorang dengan yang lainnya, terhadap adik kepada abangnya atau kakaknya. Bahkan saudara-saudara, kita juga lihat ketika seorang anak hormat kepada anak yang paling besar, itu sangat luar biasa sekali kesejukan dalam hidup rumah tangga. Itu sangat luar biasa sekali ketika seorang anak hormat kepada abangnya yang paling besar. Sangat indah sekali saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan dalam hidup ini sama halnya kita katakan kita anak dan kakak kita secara rohani dalam kehidupan adalah Yesus Kristus, karena dialah anak Allah yang sulung, dan kita karena Kristus Yesus menjadi anak-anak Allah. Ya tentu kita harus hormat dan mengasihi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan selama kita berada dalam Kristus Yesus, maka kita akan meminta, akan menerima apa yang menjadi sukacita kita. Yang pasti saudara-saudara, tanggung jawab seorang anak sulung akan menjaga adik-adiknya, akan senantiasa mengedepankan apa yang dibutuhkan adik-adiknya. Kita adik Tuhan Yesus Kristus di dalam rohani, karena kita ditebus dari dosa dan kita dikatakan sebagai anak Allah. Karena roh Allah ada pada diri kita, maka kita berani mengatakan ya Allah, ya Bapa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan selama kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka kita adalah anak Allah. Maka kita tidak akan takut untuk menyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Bahkan sampai Kristus datang kedua kali, kita tidak akan pernah takut untuk menyatakan iman kita. Saya percaya Kristus adalah anak Allah. Bahkan ketika Kristus datang kepada kedua kali di dunia ini, kita tidak akan malu untuk mengatakan saya tetap menjadi anak Allah, karena kita berada dalamnya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keuntungan tetap tinggal dalam Kristus Yesus, kita akan menerima kasih sayang Bapa. Selama kita tinggal di dalam Kristus Yesus, kita akan menerima kasih sayang Bapa seperti Bapa mengasihi Yesus. Demikian juga pasti kita juga akan dikasihi dan disayangi oleh Bapa yang di surga. Dan kebutuhan kita pun akan dicukupin. Kebutuhan kita pun akan dicukupin. Bahkan pergumulan hidup kita pun akan dibantu dan ditolong. Makanya saudara-saudara, selama kita masih berada dalam Kristus Yesus, kita akan menerima yang namanya kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, bahagialah kita, karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan pasti peduli kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, kami telah menjadi anak-anak-Mu karena Kristus Yesus. Karena Kristus Yesuslah kami memperoleh kasih sayang-Mu Tuhan. Karena Kristus Yesus kami menerima segala kekayaan-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak. Terima kasih Tuhan.
Kami akan tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Selama kami beriman dan mengimani Kristus Yesus, maka kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan itu kami butuhkan Tuhan. Dan itu kami inginkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin.